seneng banget. Raih bintang, fokus, itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang, terus fokus. Hei, kok cuma gitu aja? Katanya kalau lanjut ada budgetnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau mampir. Cuma rombongannya rame banget say di belakang, udah nggak usah. Enggak, deh, gue pikir ya tadi masuk tuh maaf ya kita dikasih kejut sama kreatif Iya. yang datang Gracia. Ayo balik lagi. Fokus, detik, itu, detik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Fokus, detik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Gua pikir kita dikejutin sama kreatif kedatangan para bulu tangkis yang kemarin jadi juara. Iya. Bang baju merah, gue pikir Apriani. Tapi kalau dia kalau Nasar itu kayak bukan Apriani yang bulu tangkis. Apriani yang nabrakin di Senen. Itu Bang, kebalik. Beda ya. Beda. Terima kasih buat Apriani, terima kasih Terima Bang. kasih Gracia Poliin. Terima kasih untuk Bentar. Sorry. Ini kan kita pakai baju dokter. Iya. Ini siapa sih? Hari ini semua pakai Kayaknya pasiennya. sebenarnya. Lu pasiennya dong, kalau lu dokter sama suster semua, pasiennya siapa? Iya. Sebetulnya hari ini semua pakai baju nakes. Soalnya kan kita start jam 10. Ini baru datang 10.15. Ya udah. Jalanan udah balik lagi ya. Udah balik lagi. Udah macet. Udah macet dan masih ada penutupan kan. Ya udah karena Udah saya macet. Mel, makasih ya makanan kemarin. enggak boro-boro. Kirain kenapa? Hari ini karena kemenangan Indonesia gue akan bagi-bagi makanan buat kalian. Untuk kemenangan Indonesia, Ya. apa anniversary yang ke-11 tahun? Oh ya dua-duanya dong. Dua-duanya, ya. Bertepatan dengan anniversary gue pas Indonesia mendapatkan emas. Ya udah, Indra. Dokter, Ya, aku kayaknya butuh dicek. kamu. Iya. Bisa begini doang sih, lu masuk gitu loh. Kayaknya kayak sebenarnya. Butuh dicek. Iya dok, ini kayaknya harus dicek deh dok. Kalau ini dicek cek kesehatan percuma. Ya, kenapa? Kalau dia harus dikasih cek uang baru dia langsung jalan ke Bandung, ke mana Aku jalan-jalan. pengen juga dicek dokter. Aduh, sabar ya. Satu-satu ya. Dok, maaf. Sebelum dokter turun, biar susternya dulu. Ah. Oh yang ini udah kena sedikit di bagian paru kirinya dok. Ah, kenapa? Kalau ini, oh ini bukan bagian tubuhnya. Apa? Ini kena mentalnya dok. Coba cek dulu ya, Dari Indra ya. Sama teman-teman gue, lucu-lucu semua. Indra, kamu ini kan adalah petugas atau kesehatan. Yang memperjuangkan kesehatan kamu juga harus saya cek Ya, dulu ya. baik. Ya. Saya sehat Dokter dok. aku nggak jadi Saya dicek rajin ya olahraga. dok. Kamu aku cek Makan bentar. bergizi, tidur cukup. Ya. Iya, Ya, tapi- berjemur yang rajin juga biar imun Tapi naik. si Indra kan pakai baju hijau ya. Maaf Si Indra- dokter, itu ngeceknya kok di bawah, harusnya kan di sini dok. Ya kalau dia beda, ini penyakitnya ya. Kenapa? Aku cek Kenapa, dulu. Dik? Bentar. Oh iya, Indra. Ya. Kamu ini sebenarnya terkena alergi. Alergi Iya, apa? Pak. Alergi bulu kucing. Emang benar. Emang kan siapa benar. tahu orang ada Kalau orang yang namanya kucing cuma dikasih susu, Iya. paling mentok dikasih makanan. Kalau dia Iya. enggak dikasih Apa? uang sekolah, dibayar cicilannya. Lu alergi bulu kucing. Dokter dulu, kenapa bisa alergi bulu kucing? Emang nggak dicukur dulu? Apanya? Enggak, maksudnya bulu kucing kan biasanya dicukur Iya, biar nggak terlalu beda-beda. bau. Kemarin tuh emang Beda-beda. udah terlalu lebat, saya nggak sempat bawa ke pen. Saya kalau bercanda ngeri ya. Oh, makanya. Ya udah. Kamu sekarang Oke, juga oke, dokter oke. kan? Kamu saya Saya cek dulu suster. sini. Saya suster. Ini dokter apa suster sih? Suster. Seragamnya lu kayak pegawai Paskibra. Coba ya, Dok. Kenapa ya? Kenapa dok? Sorry, nggak bisa nih nggak Kenapa? kuat. Kenapa? Ototnya terlalu kuat nyalingin. Nggak kuat, nggak kuat. Salah. Kalau mau ngecek itu bukan di dada. Di mana? Dia beda sama yang lain, sama mana? manusia lain. Cek Mana ya. yang tahu? Coba buka masker di rahang. Kan orang nggak tinju. Gua kemarin di Olimpiade udah mewakili angkat besi loh. Kalau lu Siapa? kan mau angkat besi, Apa, angkat angkat apa? kaki dari rumah. Coba, ini pasien nih. Coba Wah, sini. gue curiga. Nih digongnya kayak di gue nih kayak ini. Gila, mau diperiksa aja udah copot. Ini tanda alam ini. Emang biasanya gitu, tanda-tanda. Ini terakhir ya, kamu Alat terakhir ya. aja grogi sama gue. Ya.
Ya. Aduh. Dok, mohon maaf Kenapa, dok. Dok? Makanya kalau orang itu kalau mau jalan-jalan kayak ke mall. Ini darah tinggi. Bisa nggak didiskon biar turun? Iya darahnya marah-marah mulu nih pasti nih. Hobinya marah-marah. Apalagi tadi habis macet. Macet. Marah mulu dia. Jadi suka emosi ya. Bener. Tapi sebenarnya pasien tuh bisa macam-macam loh. Maksudnya? Dari kita ngeceknya. Kalau Abi set gininya. Iya. Bunyinya beda. Apa? Nyinyir, Oh, bisa beda. beda. Nah, kamu terakhir. Nih kalau Melani. Coba nih, coba gue. Nih biar semua mikir nih. Iya, enak iya. nih. Kenapa Wah parah ini. Apa kenapa? Sembunyinya apa Bi? Angpau. Orang ke bintang tamu suruh bintang tamu. Ya udah, sekarang Inul terakhir ya. Oke. Ini terakhir. Oh, buat Mbak Inul nih. Mbak Inul apa nih? Coba Sabar Bud. ya. Pada pegerangan sih kawan. Ini jangan pikirin kawan. Tidur aja kawan. Sabarin. Saban hari begitu baik sih lu mah. Apa sih? Ya, Ada suara kayak gitu sih. Suara Sebenarnya gini, hatinya ini aneh ya. diperiksa yang datang suara PO. Cuma tadinya PO-nya Po Alpa karena nggak bisa lagi ada acara hajatan. Nah, jadinya tadi PO ini. Tapi kreatif udah bagus, kreatif. Apa tuh kata-katanya? Yang penting naik tuh PO ya. Iya. Nyambungnya kemana tuh rencana? Apanya? Nyambungnya kemana sama PO sama ini? Gua aja bingung. Ada kesan ngeganggu gak gini kan lo? Ada kesan seperti itu ya? Oke. Udah sekarang semuanya meskipun Ramji, lucu tetap. Ramji bukan galak, bawaannya pengen jujur. Tapi udah habis, sekarang kita harusnya berbahagia dan senang banget karena Gracia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas. Terima kasih karena untuk pertama kalinya ya Indonesia meraih medali emas untuk Ganda Kemenangan putri. ganda. Oke. Ya, kita lihat fakta visualnya. Ini dia. Yuk. Ya. Yeay, semangat. Selamat pasangan ganda putri Indonesia meraih medali emas. Untuk pertama kalinya Indonesia, yeay! Udah beberapa kali Olimpiade. Di Ganda ganda putri. putri. Oh iya. Nah, alhamdulillah ini seperti apa ya? Seperti pasir yang luas. Wah, sambutan nih. Gersang, tiba-tiba disiram air. Tumbuhlah pepohonan itu. Kondisi pandemi COVID-19 Indonesia kan lagi ini sebagai hadiah. Hadiah untuk rakyat Indonesia. Betul banget, luar biasa. Dan Tapi Abi tuh nonton nggak pertandingannya? Kan lagi live di sini. Iya bukan, maksudnya ngelihat nggak langsung bagaimana perjuangan. Oh iya, lihat. Perjuangan Indonesia tuh bener-bener Iya. kayak ini. Nah Iya. menurut lo bagaimana musuhnya lawan si kan orang musuhnya kalau nggak salah dari negara China Iya. versus Indonesia. Betul. Dan ini semakin menunjukkan rekan Benar. Vicky ya. Iya. Memang kualitas moderator. adik-adik kita ini Iya, olahraga khususnya bulu tangkis Benar, itu benar. semakin menunjukkan taringnya. Taring apa? Ya maksudnya Iya. ketika mereka memang berprestasi ini memang harus kita dukung gitu. Benar, ya. benar. Nah sekarang kan nih wah banyak yang memberikan dukungan, memberikan sumbangan, memberikan ini. Jangan sampai hanya sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi selamanya harus memberikan apresiasi kepada mereka. dan tapi Bis, Iya. Abi sama Vicky udah kayak moderator, gue mah bingung. Udah, ini juga makanya dari Ayah Apriani sangat Yes. bangga ya, bertepatan dengan usianya yang saat itu sedang ulang tahun, dihadiahi kemenangan oleh anaknya berjaya di Olimpiade. di Jadi Tokyo. ada artikelnya Langsung ya. saja fakta visual. Ini dia. Ada artikelnya. Apa saya artikelnya? Ayah Apriani Rahayu harus Terlihat menyiratkan kebahagiaan dari keluarga terutama kedua orang tua. Ya. Tapi jujur, kita tidak bisa membayangkan bahagianya mereka seperti apa. Darah dagingnya, putrinya, terbaiknya bisa membanggakan negara Indonesia. Benar. Bisa memberikan itu lagu Indonesia Raya tuh berkuman. Di Tokyo. Aduh. Apalagi Dan itu sekarang- benderanya ada di atas. Di tengah? Ya di atas ini, tengah. Iya. Di sininya baru bendera-bendera yang Betul. lain. Pada sekarang aku juga merasa merinding ya. Kenapa kamu merinding ya, Sel? Karena dekat kamu. Hah? Tapi walaupun mereka sudah menyumbangkan emas, latihannya udah maksimal, wah semuanya udah oke lah ya. Tapi dari sisi lainnya juga menarik juga. Apa itu? Mereka merayakan juga ya, Bi? Betul, mereka melakukan TikTok. Oh, gerakan selebrasi TikTok. Iya. Emang gerakannya kayak bagaimana? Ini Abi? kita lihat nih. Mana sih? Ini dia, Bu. Oh, jadi kayaknya begini ya. Bisa nggak Sel kayak gitu? Aku bisa dong. Iya ya. Iya. Sebenarnya
kalau apa itu apresiasi kebahagiaan kan dia stres juga belum gitu dia latihan apa tuh nggak boleh sembarangan tahu mendapatkan apa gelar saat Olimpiade di Tokyo emas itu bukan cuma pekerjaan mudah saat bertanding tapi latihannya dia harus berjauhan long distance keluarganya. Oke. Perjuangan yang dilakukan itu sudah cukup maksimal sehingga sambutan. meraih emas. Terus. Nah, dari hasil meraih emas banyak sekali orang yang memberikan hadiah. Betul. Nah, salah satunya ini banyak ada beberapa ada kayak selebgram. Siapa itu namanya? Itu ada Arif Muhammad. Arif Muhammad. Oh. Itu memberikan beberapa kedai bakso ya. Ada Juragan 99 ya. Cuma lagi rawan nih hadiah sama donasi ya harus hati-hati gitu. Maksudnya kadang-kadang lagi rawan gitu loh harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu loh. Besok-besok kalau mau kayak gitu duitnya dulu deh baru dipublikasi. Jangan publikasi dulu, akhirnya duitnya kagak gablek. Malu semua berjamaah. Nah ini panitianya nih. Ini panitianya. Iya. Apa ada rekan junior dokter? Kemarin lagi heboh. Betul. Namanya bisa ganti-ganti, ada Iya. giveaway. Iya. Sekarang yang lagi heboh iko-ikoyan. Iko-ikoyan dong kak, iko-ikoyan dong kak. Itu banyak yang nge-DM gue, Abi main iko-ikoyan. Pas gue lihat, apus. Nah itu Arif Muhammad juga kerjaannya. Arif Muhammad iko-ikoyan itu Oh. maksudnya bagi-bagi. Coba dong kita Bagi-bagi. berbagi-bagi berkat dikit. Gua rencana nih kemarin kan anniversary gua bagi-bagi 20 juta. Wih. Ya untuk ini deh berbagi berkat aja. Iya. Indra kan kebetulan keuangan belum turun nih. Iya. Jadi tapi dia hatinya mau berbagi juga. Ya keuangan belum turun kan OR kencang. Iya, kan belum turun. Tahu pandemi sendiri. kagak ada OR. Pandemik. Terus? Jadi dia rencananya kalau uang memang nggak ada nggak apa-apa yang lain. Rencananya dia mau ngambil beauty blender bekas. Berapa? Lu kan orang kaya. Iko-ikoyan lo mau ngapain? Lu mau ngasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. wah, sambutan. Beda orang, beda treatment. Ya, betul. Dari Setuju gua. dulu gue sama bini gue sama keluarga Ya. gue ngasih sesuatu tidak pernah ke Ya ini kan expose di lucu-lucuan. media. Enggak. Kita juga Nggak bisa. berbagi. Kita berbagi kalian yang ini lain nggak bisa aja. lucu-lucuan tadi Ini anggap mah serius. lucu-lucuan. Udah taruh. Kamera siap nih mau awkward nih, mau keluar nih, siap-siap nih. Ini mau keluar. Kejar. Sebenarnya kita mau walk out. Tadi udah janjian. Nggak bisa, kabelnya nggak nyampe. Udah Oke. back to kedokteran nih Bi. Betul, banyak cara untuk sekali lagi kita memberikan apresiasi ya untuk Gracia dan Apriani. Terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa kalian. Mudah-mudahan kita bisa mengenang jasa kalian itu sepanjang masa. Selama-lamanya. Bukan hanya hitungan bulan atau tahun ya. Yes, selama-lamanya. Selamanya. Apriani hebat, Gracia kasih. Poli hebat semuanya. Oke, back to kostum kita hari ini kan Apa? kedokteran. Dokter. Tadi kan aku udah dicek sama kamu dokter, dokter Iya, karena kandungan. cita-cita aku tuh sebenarnya pengen jadi dokter tahu. Dokter apa? Dokter kandungan serius. Tapi Aku waktu awal. kenapa nggak jadi? Ya kan nggak lulus sekolahnya. Oh. Kalau kamu emang kenapa sih tiba-tiba menghubungkan dengan dokter? Emang ada apa sih, Sel? Ih, tahu nggak sih? Tadi sekarang itu kita ada kedatangan bintang tamu juga dari Nakes. Nakes ini juga gak kalah pejuangnya untuk Indonesia pada saat pandemi seperti ini. Oh, emang dia kenapa sih Ini berjuangnya? Ini sempat ada viral, yang, sempat iya, viral. ada yang viral Bi. Udah yuk kita lihat fakta visualnya yuk. Ini dia. Apresiasi setinggi-tingginya untuk tenaga kesehatan ya, pejuang-pejuang di garda terdepan Ya. yang memastikan kita semua sehat dan selamat. Terima kasih banyak untuk perjuangannya selama ini. Salah satunya sudah hadir di sini, Suster Ade ya. Iya, Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau ini ternyata viral gara-gara sesuatu. Kenapa sih, Indra? Apa viralnya? Coba kita lihat dulu nih ya, ada fakta visualnya nih, kita boleh lihat ya. Ini dia. Jadi pemirsa, Kak Ade ini viralnya gara-gara itu tadi ya, karena sebagai seorang nakes yang bertugas di Wisma Atlet. Terus ada nih salah satu pasien yang kebetulan anak kecil gemes banget ya. Iya, Namanya Kak. Rizka, Namanya betul ya? Rizka. Rizka. Nah, Rizka tuh ternyata jadi deket banget sama Kak Ade. Iya kak. Itu gimana ceritanya awalnya kok bisa sampai nempel banget bahkan Kok ketika bisa ada bonding Iya. yang kenceng banget sih, Dek? Rizka sampai nggak mau pulang loh. Awalnya kan dia masuk jadi pasien aku. Terus dia masuknya itu bukan sama orang tuanya. Sendiri aja? Bukan sama teman ayahnya, teman kerja ayahnya. Sesama COVID juga? Iya pasien COVID. Dia kok bisa sampai bonding banget? Kenapa? Apa yang kamu lakuin? Kok sampai anak ini bisa sampai udah negatif pun gak mau pulang gitu? Ya diajakin main karena emang kalau di Wisma itu kita emang harus memprioritaskan pasien. Jadi biar pasiennya nggak jenuh, kita juga nggak penat karena pasiennya banyak ya. Jadi kita sering ngajakin pasien berinteraksi, main kayak gitu, terutama Rizka. Waktu itu kan dia ngambil obat, terus
dia nyamperin aku deketin, terus diajakin main, jadinya akrab. Tapi bagus ya, selalu membangun chemistry untuk sama-sama pasien, untuk semua pasien ya. Tapi kan kalau kita denger nih ya, katanya image Wisma Atlet itu kayaknya serem gitu. Orang takut gitu ya, Bun. Sebenarnya keadaan di sana itu seperti apa coba? Iya. Kalau dibilang serem enggak sih, soalnya di sana tuh emang kita prioritasin untuk pasiennya. Jadi biar pasiennya nggak jenuh kayak gitu. Jadi biasa pagi tuh ada senam, terus sore juga ada senam. Pasien juga bisa jogging. Jadi emang benar-benar kayak nggak terkurung di sana. Iya. Ini Jadi bisa menepis menikmati. anggapan orang kalau katanya sih ya Wisma Atlet itu serem, ternyata di sana itu justru nyaman. Karena Nyaman, aku ada iya. beberapa teman pasien juga yang udah pernah ke sana. Makanannya enak-enak, obatannya udah selalu siap, terus Iya. diajakin apa-apalah, pokoknya aktivitasnya itu nggak menjemukan gitu. Karena mungkin kalau pengalaman aku yang dirawat di rumah sakit ya, Ndra, karena kan tidak semua pasiennya mungkin, jadi kita hanya di kamar aja. Kalau di Wisma Atlet karena memang khusus ya pemerintah berikan untuk pasien-pasien COVID, jadi emang bisa mungkin ada kebebasan walaupun tetap terbatas ya, bisa olahraga bareng-bareng gitu. Jadi kita tuh nggak bosan, nggak jenuh gitu ya untuk pasien-pasien COVID-nya ya. Benar. Tapi kembali lagi ya, kita juga harus bilang nih bahwa seenak-enaknya di rumah sakit, Lebih di enak Wisma di Atlet, rumah. lebih enak di rumah, lebih enak kalau sehat. Setuju ya? Iya dong. Jadi kita harus sehat, gitu yang terpenting. Ya. Ketemu sama Rizka tuh terakhir kapan? Katanya setelah sudah lama nggak ketemu lagi, setelah Rizka kembali ke rumah pun masih kontak terus ya Iya sama Kak Ade? masih. Iya. Iya. Jadi terakhir ketemu itu waktu dia negatif tanggal 19. Jadi dia pulang itu tanggal 20 pagi. Pas aku libur jadi aku nggak lihat dia pulang. Jadi nggak Ya, sempat say nggak goodbye ketemu. ya. Nangis dong anaknya nyari-nyari. Iya. Jadi pas dia pulang ke rumah dia langsung video call, Kak aku udah sampai kayak gitu. Dek, aku mau nanya deh, Iya, Suster Kak. Ade. Kalau untuk pasien anak-anak COVID, itu treatmentnya apa aja sih? Kan kalau misalnya orang dewasa kadang-kadang ada pengentalan darah, harus disuntik. Ada siapa ini? Kok ada? Mungkin papanya nggak ada yang peluk, Indra mungkin bisa. Maksudnya bisa nyambut gitu loh. Kesian papanya. Silakan. Luar biasa loh. Pak sehat ya Pak? Anak kemarin kena COVID. Tapi sekeluarga kok bisa anaknya doang sendirian yang ke Wisma Atlet sama temen papanya katanya, apa memang dia sendirian yang positif Pak? Dia sama pegawai di rumah. Oh, ada dia dan Astaga, pegawai juga. kasihan. Mohon maaf ini Bapak belum sempat pakai clip on ternyata. Nanti kita ajak ngobrol ya. iya. Tapi Rizka apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya. Rizka mau tanya dong. Rizka kenapa sih katanya benar-benar pada saat udah sembuh, Rizka katanya aduh nggak mau pulang, mau terus sama Kak Ade. Katanya gitu kan. Kenapa Kenapa? sih? Kak Papa kangen aja sama kakak Ade. Kenapa sayang? Kangen. Kangen. Emang Suster Ade tuh ngapain aja? Kok sampai kamu kangen udah negatif malah pengen balik lagi katanya pengen ketemu Suster Ade. Emang kemarin-kemarin waktu sakit COVID ngapain aja sama Suster Ade? Diapain sama Suster Ade coba? Diajak main. Diajakin main terus diapain lagi? Bikin TikTok. Oh bikin TikTok. Kenapa Selin? Rizka tuh ya kayak Iya. begini ya pantas aja lah Rizka betah ya kan. Benar. Kalau susternya kayak begini ya pasti Ya. Rizkanya betah Betul. gitu. Coba kalau aku jadi susternya. Wah, Bapak. kalau kamu jadi susternya, yang betah bukan adeknya, Jadi? bapaknya. Wisma Atlet sih bapak-bapak semua. Tapi coba ngomong, lihat sama suster, bilang apa sama suster? Mau ngucapin terima kasih nggak? Makasih kakak Ade. Oh sayang. Gemes banget sih. Tapi emang begitu ya, tugas bukan saja tugas seorang suster, tapi dokter pun juga selalu menangani pasiennya itu kalau memang dari hati itu pasti akan mendapatkan kenangan yang indah. Benar. Setuju sekali. Sekaligus Indra kan lagi heboh nih, kita ibaratnya lagi heroik ya, bagaimana di Olimpiade Tokyo ya. Tapi sekaligus juga kita pengen mengucapkan terima kasih untuk para nakes. Kalian tuh pahlawan luar biasa, pahlawan dalam bidang kesehatan buat kita semua. Kalian berada di garda terdepan saat kita lagi sakit. Kadang-kadang banyak nakes yang aku lihat juga mata mereka tuh karena punya anak di rumah, mereka pun khawatir, takut terpapar. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap berjuang untuk bisa membantu menurunkan COVID di Indonesia. Terima Benar kasih sekali. para nakes. Sehat ya Suster Ade? Kenapa Sehat. Suster Ade nangis? Kenapa sayang? Gak apa-apa. Kenapa sampai matanya berkaca-kaca? Kenapa boleh di-sharing?
Gak apa-apa, rindu rumah aja. Rindu rumah. Emang Suster Ade kalau boleh tahu dan cerita sudah berapa lama bertugas di Wisma Berapa lama Atlet? sayang? Dari April Dari 2020. April? Belum pulang-pulang? Sempat pulang sih, sempat purna waktu yang kasus COVID menurun. Iya, iya. Terus kasus meningkat aku balik lagi karena kasihan Kasihan teman-teman. orang tua. Ada mama papa di rumah deh? Ada. Tinggalnya di Jakarta tapi? Tinggalkan di Wisma. Oh, oke. Orang tua ketika tahu bahwa suster harus bertugas nih, harus berjuang. Bagaimana mereka ketika minta izin sama mereka? Awalnya nggak diizinin. Awalnya tidak diizinkan karena khawatir pasti dengan kesehatannya. Terus gimana cara suster untuk bisa meyakinkan orang tua? Itu lama sih ngeyakininnya, jadi sampai aku sempat diblokir sama bapak sih gara-gara nggak diizinin. Terus pas sampai Wisma udah di ini lagi. Dek, boleh cerita nggak Suster Ade? Apa sih rasanya kamu sebagai nakes? Biar bagaimanapun itu profesi pekerjaan kamu. Tapi kan kamu juga manusia biasa. Banyak nakes yang akhirnya dalam bertugas, mereka juga akhirnya terpapar. Ada perasaan kadang-kadang khawatir nggak? Apalagi menangani pasien-pasien yang cukup berat inflamasinya. Iya, kalau khawatir pasti ya, karena takutnya juga terpapar kan. Jadi aku mikirnya mending aku di Wisma aja, biar bisa ngerawat orang dan keluarga juga di rumah aman kalau aku nggak pulang. Itu dia ya perjuangan seorang nakes. Ini kita sekali lagi apresiasi, boleh kita berikan semangat yang paling luar biasa untuk Suster Ade dan juga semua tenaga kesehatan yang sedang berjuang di luar sana. Karena mereka ini juga punya keluarga loh. Mereka ini juga punya orang-orang tercinta yang harus dijaga. Jadi terbayang ya bahwa mereka tetap harus bertugas menyelamatkan kita semua. Benar, Nah, benar. ini Rizka. Dekatnya bukan saja sama Suster Ade juga ya, tapi sama yang lain juga dekat ya? Iya. Sama siapa? Suster siapa aja coba? Kakak Sakti, kakak Ade. Semua ya? Iya. Habis kamu lucu sih. Oh, gemes banget. Rizka, waktu kemarin lagi di Wisma Atlet, rindu nggak pengen ketemu papa sama mama? Rindu? Kangen gak nak? Kangen. Tapi terobatin ya karena ada Suster Ade main TikTok sama-sama ya. Iya. Karena mama papa nggak ikut, Rizka harus sendirian di Wisma Atlet. Sedih sayang. Iya, tapi kan ada temen Gimana ya, rasanya? ada Suster Ade. Gimana ya. rasanya waktu ada di Wisma Atlet nak? Sendirian gitu? Sedih. Sedih aja? Iya. Terus kalau pas lagi makan, lagi apa gitu, pengen nggak sih ada mama, ada papa gitu? Pengen. Pengen. Oke, kita mau tanya sama Bapak. Pak mungkin boleh menceritakan sedikit nih tentang Rizka. Anaknya menyenangkan sekali, gemes banget ya. Tapi pastinya ketika harus melepas anak untuk dirawat di Wisma, pasti ada juga rasa khawatir dan sedih ya Pak ya. Waktu itu bagaimana ceritanya Pak? Pakai mic cap apa? Kalau dia berangkat ya berat saya. Iya, mic cap. Tante ini Karena seorang ayah Reska. Namanya siapa? Reska. Bunda. Ya pasti rasa khawatir orang tua tuh pasti ada ya, apalagi ini anak yang begitu disayang dan juga Bapak sekarang sendiri ya Pak ya, sebagai single parent ternyata. Oh ibu, mamanya Rizka sudah tidak bersama, Pak, maaf. ibunya udah Boleh mikrofonnya dideketin Pak? Pakai mic. Ibunya, ibunya udah nggak ada lagi. mohon maaf, Enggak. sudah meninggal. Ya. Baik. Tapi itulah ya, Bapak, bahwa malaikat itu dikirimkan oleh Tuhan Ya, untuk menemani anak-anak kita. Makanya ketika harus dirawat di Wisma Atlet, walaupun Bapak dan Ibu, mendiang Ibu tidak ada di sana, tapi ada Suster Ade nih yang memberikan kasih sayang dan perawatan yang begitu luar biasa kepada Iya. Rizka ya. pantesan ya, nggak heran Rizka begitu melekat. Karena Suster Ade, sosok ibunya itu iya, dia mungkin rindu dengan kehadiran mamanya almarhumah. Dan Suster Ade ini hadir sebagai seorang nakes dengan sisi keibuannya. Jadi makanya mereka bisa klop begitu luar biasa. Pak, mohon maaf Pak, pada saat adik Rizka ternyata positif dan sendirian, Bapak saat itu negatif dan tidak bisa menemani.
Berat banget dong untuk melepas anakmu. Ya sangat terpukul, Bu. Sangat terpukul ya. Iya. Karena di keluarga saya dan anak-anak saya semuanya itu ada 6. Jadi mereka tidak ada yang kena, orang 5. Cuma ini saya. Hanya adik Rizka aja. Baik. Bapak, tapi alhamdulillah nih sekarang Rizka sehat. Kita doakan Bapak sekeluarga juga selalu sehat sekali. Amin ya Tuhan, amin. Selalu sehat. Bapak boleh nggak Pak mewakili kita semua nih Pak mengucapkan terima kasih untuk para tenaga kesehatan yang sudah membantu kita. Saya sangat terima kasih dengan seluruh Indonesia juga dan para nakes ini. Karena begitu banyak mereka capek ngurusin Ya. rakyatnya yang masih banyak bandel juga di Betul. Indonesia ini. Saya mohon dengarkanlah secara langsung dengan pemerintah ini, jalanilah apa yang sudah jadi peraturannya. Ya. Baik. Dan Kecil. apa namanya, kejadian COVID ini nyata terjadi, Ya. menimpa anak-anak juga. Jadi Betul. tidak ada kata bilang bahwa COVID itu tidak ada. Sekarang buktinya anak kecil aja kena. Jadi kita harus benar-benar jaga protokol kesehatan dengan Betul. baik. Kita Iya. bantu para nakes supaya pekerja mereka lebih mudah ya. Dan tidak ada artis yang di endorse COVID. Nggak ada. Suster, Nggak ada. Suster Ade sehat selalu ya. Semangat terus, salam buat teman-teman yang Yes. bertugas juga ya. Buat nakes semuanya semangat. Rizka, semangat, semangat walaupun pakai masker, yeay. Oke. Baiklah, jangan kemana-mana. Kita masih akan memberikan, mudah-mudahan bisa menaikkan imun semuanya. Tetap di Kopi Viral. Jiwa-jiwa yang kuat itu